Halo Sobat Kata Dokter, anak sedang dalam masa pertumbuhan pesat ya. Tapi apakah kita sudah memberikan nutrisi yang tepat untuk mendukung tumbuh dan kembangnya? Makanan apa aja sih yang harus diberikan agar si kecil selalu sehat dan cerdas? Mari bahas selengkapnya seputar nutrisi dan tumbuh kembang anak bersama saya Dr. Nunki Andria, dokter spesialis anak, hanya di channel Kata Dokter. Untuk mengetahui apakah anak tumbuh dan berkembang dengan baik, kita perlu lakukan evaluasi secara berkala dan memberikan stimulasi juga sesuai dengan usianya anak. Yang pertama, untuk tumbuh adalah semua yang bisa diukur, lingkar kepala, berat badan, panjang badan, dan status gizi. Untuk anak kurang dari 1 tahun, baiknya pengukuran tersebut dilakukan setiap bulan. Di atas 1 tahun, kira-kira 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan anak. Kemudian untuk pemantauan perkembangan, siapa yang sudah punya buku KIA-nya boleh dibuka. Di sana ada kuesioner yang bisa diisi oleh orang tua setiap 3 bulan. Misalnya pada saat anak usia 3 bulan, ada kuesioner khusus untuk anak 3 bulan, orang tua bisa cek anak sudah bisa melakukan hal-hal yang ditanyakan belum. Misalnya dia sudah angkat kepala, sudah tersenyum, sudah mengeluarkan suara, dan lain sebagainya. Kalau ada yang belum bisa, maka sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Baik, untuk nutrisi yang jelas berbeda kelompok usia, maka berbeda juga kebutuhannya anak. Misalnya pada anak 0-6 bulan, harus diberikan ASI eksklusif, kecuali jika ada kebutuhan tertentu terhadap susu tambahan. Kemudian di periode MPASI sekitar 6 bulan sampai dengan 2 tahun, itu anak perlu menu lengkap. Sampai saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian MPASI mengandung karbohidrat, protein yang diutamakan protein hewani, dan lemak. Sedangkan sayur dan buah hanya perkenalan di periode MPASI saja. Di periode usia 2 sampai dengan 5 tahun atau periode balita beda dengan periode MPASI. Justru anak-anak 2 sampai 5 tahun selain karbohidrat, protein dan terutama protein hewani, lemak, ada juga sayur dan buah yang justru sudah harus diberikan karena mereka butuh serat, vitamin dari buah dan sayur tersebut. Untuk usia 6 sampai 12 tahun atau usia sekolah, anak juga sama ya, membutuhkan makanan dengan menu yang seimbang. Ada karbohidratnya, ada protein, kemudian lemak, sayur dan buah, dan jika diperlukan juga ada tambahan susu untuk mendukung kebutuhan kalsiumnya serta protein hewani juga. Nah, di usia remaja anak-anak biasanya butuh energi yang lebih tinggi karena terjadi growth spurt yang kedua. Jadi masa pertumbuhan pesat yang kedua sejak 1000 hari pertama kehidupan. Disinilah orang tua perlu memonitor apakah asupannya sudah cukup nih. Asupan makanannya, selain makanannya juga istirahatnya ya. Istirahatnya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan pesat di periode remaja. Makanan-makanan yang disebut sebagai karbohidrat antara lain misalnya nasi, ubi, kentang, jagung, talas, singkong, atau yang lain misalnya pasta, mie, bihun. Kemudian untuk protein, kita mengutamakan protein hewani karena asam amino esensial lengkap yang bisa mencegah stunting, kemudian anak bisa menjadi cerdas di sekolah. Protein hewani bisa didapat dari ayam, ikan, daging sapi, telur, termasuk jeroan seperti hati ayam atau otak sapi. Itu semuanya boleh digunakan dan sebaiknya yang segar. Lemak bisa didapat dari sumber hewani atau sumber nabati, misalnya dari santan, minyak, kemudian mentega, butter, dan lain sebagainya. Untuk sayur dan buah tentu saja boleh apa saja sesuai dengan kesukaan anak sambil kita terus mengenalkan variasinya. Untuk susu jika memang diperlukan karena setiap anak kebutuhannya berbeda-beda. Ada anak-anak yang asupannya bervariasi, kemudian tumbuhnya juga baik, tidak ada gangguan pertumbuhan. Misalnya ingin minum susu, usia 1 tahun ke atas sudah boleh minum susu UHT misalnya. Kemudian untuk anak-anak yang ada gangguan pertumbuhan, mulai dari ringan sampai dengan gangguan pertumbuhan berat, kadang-kadang ditambahkan susu khusus tergantung instruksi dari dokter anaknya. Itu juga baik diberikan untuk menunjang pertumbuhan anak.
Oke, saat ini Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan suplemen tambahan antara lain zat besi, terutama untuk anak-anak ASI, mulai dari usia 4 bulan ke atas, rutin diberikan setiap hari sampai dengan usia 2 tahun, kemudian 2 tahun ke atas, itu kira-kira diberikan 2 kali seminggu dengan penyesuaian dosis sesuai berat badan anak tentu saja. Atau jika anak-anak yang sudah pasti terdiagnosis kekurangan mikronutrien, misalnya kekurangan zat besi, maka diberikan pengobatan zat besi. Atau vitamin lain, saat ini juga kami Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian vitamin D sejak newborn, dan makin bertambahnya usia, dosisnya juga ditambahkan sesuai dengan usia. Rekomendasi yang dikeluarkan tentu saja sesuai dengan hasil penelitian yang ada di masyarakat. Misalnya angka anemia kita yang tinggi, karena itulah anak diberikan suplementasi zat besi, atau angka insufisiensi atau defisiensi vitamin D yang juga tinggi, karena itulah anak tetap diberikan suplementasi vitamin D. Untuk vitamin dan mineral lainnya harus berdasarkan petunjuk dokter, karena tetap yang namanya vitamin dan mineral jika tidak dibutuhkan oleh anak dan diberikan terus hingga berlebihan dapat menjadi toksik dan merugikan kesehatan anak. Untuk mencegah susah makan pada anak, ada yang namanya feeding rules atau aturan makan. Feeding rules itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah jadwal. Siapkan jadwal makan yang mirip setiap harinya. Misalnya bangun pagi, mumpung lagi lapar, diberikan sarapan. Kemudian kita jeda 2 jam agar terjadi pengosongan lambung sebagian dan anak mulai merasa lapar kembali. Dan 2 jam kemudian misalnya kita berikan menu selingan. Jeda lagi 2 jam, misalnya waktunya minum susu. Jeda lagi 2 jam, misalnya adalah jam makan yang selanjutnya, sehingga jadwal itu mirip setiap harinya dan tidak berantakan. Dan waktu makan hanya 30 menit, jangan sampai 1 jam, 2 jam, karena anak sudah bosen, makanannya juga sudah dingin dan tidak enak lagi. Feeding rules yang kedua adalah lingkungan, jadi jangan sampai ada distraksi. Sebaiknya anak bukan digendong, dibawa keluar rumah, kemudian lihat hewan peliharaan, tidak seperti itu. Anak harus duduk di kursinya tanpa distraksi dan tidak boleh dipaksa. Jangan juga kita pakai cara misalnya dia lagi tertawa, sendoknya mendadak masuk, atau dia lagi menguap karena mengantuk, sendoknya mendadak masuk. Jadi anak tidak mau lagi makan sambil duduk manis ya, karena khawatir dengan paksaan-paksaan dari lingkungannya. Yang ketiga adalah prosedur. Pemberian makan harus responsif, diberikan saat anak lapar, dihentikan saat anak kenyang, kemudian diberikan dengan suasana yang menyenangkan dan orang tua menjadi contoh bagi anak. Jangan sampai suasana makan penuh paksaan dan tekanan bagi anak. Nah, kalau si feeding rules ini sudah dilakukan, misalnya sekitar 2-4 minggu, anak tetap saja susah makan, maka perlu kita periksa. Berarti mungkin ada hal lain yang mengganggu selera makannya dia. Kadang-kadang anak ternyata mengalami sakit yang tidak kita ketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi sebaiknya jika sudah menerapkan aturan makan yang baik atau feeding rules yang baik dan benar, tapi anak masih tidak mau makan, bawa periksa ke dokter. Makanan untuk anak sebaiknya yang lengkap, bergizi tinggi, bervariasi, dan rasanya lezat. Tidak ada makanan tertentu yang dipantang harus dihindari betul-betul, kecuali anak memang punya alergi terhadap makanan tersebut. Untuk makanan yang kita batasi sebagai contoh sayur dan buah. Untuk anak kurang dari 2 tahun di periode MPASI, sayur dan buah perlu dibatasi karena jika diberikan berlebihan, terlalu sering, maka ada efek anti nutrisi, di mana nanti seratnya tinggi, kemudian ada fitat, tanin, saponin, dan lain sebagainya yang justru mengganggu penyerapan zat gizi penting seperti zat besi, zinc, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Kemudian batasi juga pemberian gula pada anak ya, karena pemberian gula perlu dibatasi, menghindari obesitas dan menghindari gangguan preference makan anak. Nanti maunya cuma yang manis aja, nanti maunya hanya makan snack aja, makanan yang bergizinya justru ditinggal. Itu yang kita hindari. Nutrisi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Tapi kalau ada apa-apa, jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan saran yang lebih tepat ya, Sobat Kata Dokter. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, berikan like, dan komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Nunki Andria, kita bertemu lagi besok. Oke, bye-bye.